Ada juga yang mengatakan FVG itu adalah area imbalance. Jadi ada area ketidakseimbangan. Kalau ada candle seperti ini ya, ini candle hari pertama ya. Kemudian ini candle hari kedua. Nah, kalau kalau candle itu bisa mencari harga keseimbangannya, itu harusnya itu akan ada low seperti ini. Jadi antara high yang ini dan low yang ini ketemu. Jadi area satu candle yang tiba-tiba bullish ini nih udah tertutup. Nah, ini berarti harga ini sudah mencapai harga keseimbangannya. Tapi kalau candlenya itu nggak sampai bawah, ya kayak tadi, kayak gini. Nah, ini kan berarti ada ruangan yang belum ketutup, ada utang gitu. Jadi sebelumnya high itu tuh sampai ke sini, nilai tertinggi dari candle sebelumnya. Terus tiba-tiba satu candle itu naik dengan tinggi ya ketika, dan setelahnya nggak bisa nggak bisa turun untuk menutup area ini. Nah, inilah yang disebut ada area FVG atau imbalance. Nah, kalau di chart itu ditandai di atasnya ini ada tanda kotak ya, seperti ini. Nah, ini tandanya ada fair value gap yang cukup besar. Tapi kalau fair value gap-nya itu kecil, kayak masih di bawah 1%, itu saya anggap nggak ada. Oke, kemudian kalau misalkan kebetulan di sini ada sinyal buy, maka ada tulisan tuh di sini buy, harga berapa, SL berapa, kemudian FVG. Nah, di situ juga dijelasin areanya. FVG-nya itu dari mana ke mana. Nah, FVG yang tertulis di chart itu isinya adalah area dari sini, ini high-nya sampai low-nya. Nah, itu akan tertulis di sini. Dari segini sampai segini. Nah, itu maksudnya dari high yang ini sampai dengan low yang ini. Nah, di FVG ini banyak orang nggak tahu kan, awalnya tuh nggak tahu dengan adanya FVG. Taunya tuh orang-orang taunya cuma gap up sama gap down aja. Terus menganggap bahwa kalau ada gap up dan gap down, harga itu akan nutup ke sana gitu. Nah, padahal FVG dan gap up dan gap down ini sebenarnya kayak mana yang duluan antara telur dan ayam? Coba saya tanya, mana yang duluan? Telur atau ayam? Telur sama ayam. Duluan mana yang ada di dunia ini? Telur dulu atau ayam dulu? Nggak bisa jawab. Telur sama ayam. Susah kan ya dulu, jawabnya. ayam. Ayam dulu ya. Soalnya Tuhan menciptakan binatang Makhluk hidup ya dulu ya. baru Iya. dia bertelur, sama dengan manusia menciptakan dua pasang dulu. Iya. Katanya sih. Iya sih. Kalau mengikut apa secara logikanya sih begitu kan, karena diciptakannya tuh katanya hewan-hewan dulu kan. Iya. Kuda terus apa gitu. Terus mereka berkembang biak, barulah Iya, berkembang biaknya betul. itu. Ya, ini sama sih kayak FVG dan gap up dan gap down ini juga sama kayak gitu, mempertanyakan mana yang duluan antara FVG dan gap gitu loh. Tapi kalau saya lihat dari historinya sebenarnya lebih pertama itu FVG dulu ada, baru kemudian ada gap. Nah, nanti tapi juga banyak juga sih setelah ada gap terus tiba-tiba tutup lagi gitu. Tapi ya itu balik lagi kayak itu sama kayak telur dan ayam. Oke, kita coba contohnya yang paling signifikan itu di saham Homi. Ini kelihatan banget. Kelihatan banget FVG-nya. Nah, ini yang tanda kotak-kotak, ini kan area FVG kan. Ini fair value gap ada dulu, kemudian ini gap down. Ini chart saya udah cukup gede nggak ya? Ini resolusinya masih 100%. Jadi saya gedein deh biar teman-teman enak ngebacanya ya. Oke. Nah, ini yang ada kotak-kotak ini tandanya ini ada fair value gap. Karena di sini kan ini dari high yang sebelumnya, ini ada low, nggak ketutup, ini juga sama. Ini high yang di sini, tiba-tiba ini juga candle-nya sama, langsung membentuk bullish ya. Nah, ini ada fair value gap berkali-kali. Kemudian setelah ini, tiba-tiba ada gap down ya. Gap down, gap down, gap down, gap down. Nah, di sini kalau kebanyakan orang menganggap di sini ada gap down. Nah, Pak Fir juga sama kan, dia ilmunya mencari gap down kan.
ini bisa nih dipakai buat swing, nanti kita akan masuk supaya bisa nutup saham yang ke utang yang ini karena di sini ada gap down. Nah, tapi kan kita nggak ngelihat bahwa ini sebelumnya ada fair value gap di sini. Nah, kalau kita tarik ya, kalau kita tarik juga ke sebelum-sebelumnya juga sama. Jadi ada fair value gap, kemudian ada gap down. Fair value gap, gap down. Fair value gap, gap down. Nah, jadi kita harus lihat kalau kita mau mencari dengan teknik mau mencari gap down dengan harapan akan nutup, ya kita lihat dulu ke sebelah kirinya. Nah, kayak gini kan, home ini kan, ini gap down terjadi karena sebelumnya ada fair value gap. Nah, setelahnya cukup lama saham ini mengalami downtrend kan, baru sekarang akan mencoba nih untuk naik. Baru mencoba untuk naik lagi. Tapi kan lama. Nih, udah berapa bulan? Dari 2022 ya. Bulan 11. Nah, sebenarnya kalau fair value gap itu menghitung seperti itu. Ini ada feedback dari suara saya. Nah, ini bisa mute dulu nggak? Ini suara saya jadi feedback. Ya, Bu. Ini suara saya tadi barusan agak feedback. Jadi mic-nya di mute dulu. Oke, makasih. Tadi di sini suara saya jadi feedback. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, kalau untuk fair value gap tuh intinya seperti itu. Ada utang ya, ada utang, ada area yang nggak ketutup. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Orang cuma taunya gap up, gap down. Nah, jadi kalau misalkan kita mau masuk dengan harapan mau menutup gap down kayak yang tadi Homi di sini ngeliat di sini ada gap down nih gitu. Ya kita lihat dulu sebelumnya ada nggak fair value gap gitu. Kalau ternyata ada ya berarti ini bukan sesuatu yang akan cepat untuk kebayar, tapi ini terjadi karena sebelumnya tuh ada fair value gap gitu. Ada api, ada asap. Oke, nah kemudian di chart yang ini, di chart EVG ini, itu hanya tambahan informasi aja untuk fair value gap. Makanya saya di sini kasih tulisan chart EVG, ada Fibo, dan juga Smart Money Concept, serta Profitability. Nah, kalau SMC ini pun juga kita nggak ada sinyalnya sih, tapi kalau teman-teman yang udah terbiasa ngebaca Fibonacci yang ini, nah itu juga bisa menerapkannya di sini. Ya, jadi pertama chart EVG ini memang ada indikator atau ada icon kalau misalkan saham ini ada EVG, itu ada tanda kotaknya. Nah, kalau ada EVG seperti itu berarti ada kemungkinan nanti sahamnya itu akan dibawa turun. Kalau ada EVG kayak gini. Jadi akan suatu saat tuh akan turun untuk mantul dulu, kemudian baru akan naik. Atau kalau polanya dari Homi, jadi dia naik bikin EVG, kemudian nanti akan ada gap down gitu. Jadi hati-hati gitu. Ibaratnya ini sebagai petanda aja bahwa siap-siap bahwa kalau udah terlalu banyak EVG kayak gini hati-hati nih gitu. Kemudian kalau ada gap down juga kita jangan terlalu euforia dulu gitu, jangan terlalu yaudahlah spekulatif buy beli gitu. Nanti juga nih pasti akan nutup utangnya ya kan. Kalau terlalu lama berarti uang kita nyangkutnya di sini lama gitu. Terlalu lama. Nah, kemudian di chart EVG di sini ini berkaitan juga dengan trading systemnya Profitability ya, yang ini ya, yang swing ya. Jadi sebenarnya ini kalau di sinyal Prof itu ada sinyal buy ya, di sini pun juga sama, di EVG di sini juga sama. Cuma bedanya kalau Profitability ini lebih pure, ilmu pure Profitability. Nah, sementara kalau yang di chart ini Profitability yang sudah dikombinasikan dengan Fibonacci. Karena saya cukup suka sih dengan Fibonacci ini. Pertama, karena angka ini juga angka kayak angka mistis gitu loh, angka mistis. Kemudian juga kalau misalkan MA itu ada saham-saham yang oke, saham ini cocok dengan MA 50-nya, mantul di MA 50-nya.
atau saham ini dia biasanya mantul di MA 100-nya. Nah, kadang berbeda-beda gitu loh setiap emiten. Nah, sementara kalau di EVG ini hampir bisa dibilang rata-rata saham itu cukup takluk dengan golden ratio yaitu 61 sama 38. Makanya saya di sini warnainnya beda. Warnanya tuh cukup mencolok yaitu yang warna biru. Tetapi kita pun juga perlu mengkonfirmasi sekali lagi dengan cara melihat histori ke belakangnya. Kalau histori ke belakangnya dia cukup susah untuk mantul di Fibo biru yang bawah, nah jadi itu jadikan acuan sekarang juga bahwa biasanya nih saham ini susah untuk mantul Fibo birunya. Nah, itu benar. Tapi ada juga saham yang susah mantul di yang oranye. Nah, kalau yang susah mantul di oranye itu juga kelihatan di sini. Itu juga kelihatan. Kayak apa ya? Nah, Pegas ya. Pegas ini juga termasuk susah nih untuk mantul di level yang oranye sama biru. Beberapa kali dia udah mencoba breakout dari yang level biru, nggak jadi breakout, nggak jadi. Nah, di sini ini nggak nyampe ke biru, bahkan di oranye aja dia udah nggak kuat nih, nggak kuat. Nah, ini juga apa? Pegas nih udah mulai sekarang nih kalau dari segi Fibonacci ini udah mulai menyempit ya, udah mulai menyempit. Terus juga kita cek nggak ada akumulasi yang cukup signifikan. Nah, makanya di sini udah mulai keluar sell. Jadi saya juga punya nih Pegas. Saya punya Pegas, terus saya beberapa hari ini kan nggak terlalu mantau. Nah, ternyata nih udah ada sinyal sell. Ini saya cek nanti hari Senin kayak gimana, apakah ada pantulan di sini. Karena di sini stop loss-nya kan di 1325 nih. Jadi saya turunin sedikit kalau dia masuk ke area 1320 atau 1315, ini saya akan stop loss di sini di Pegas. Ini contoh cara tradingnya. Oke, jadi saya akan ngejelasin lagi ulang. Moga-moga nggak bosan tentang cara kita swing ya. Cara kita melakukan trading swing dengan profitability. Oke, lanjut tadi ya. Untuk swing menggunakan Prof dan EVG. Oke, Kak Wilson. Jadi untuk malam hari ya, kalau kita mau mencari saham apa sih yang menarik nih untuk hari Senin. Ya, untuk hari Senin, jadi kita masuk dulu dengan cara seperti ini. Kita pakai list Prof ya. Boleh di bot yang ini, atau boleh juga di channel ini juga boleh. Misalkan di mana aja ngetik boleh, misalkan di sini gitu, itu juga bisa. Tapi kalau teman-teman pengen masuk ke history bot teman-teman, requestnya di sini aja. Nah, ini kita masuk ya ke list profitability. Nah, kemudian di sini akan muncul kan beberapa saringan mulai dari Wiseman 1 sampai Wiseman 3. Nah, di sini saya mau jelasin lagi ya biar teman-teman makin paham bedanya antara Wiseman 1, Wiseman 2, sama Wiseman ketiga. Kalau Wiseman 1, itu saham-saham yang baru aja turun ya, atau trennya masih turun, terus berusaha untuk berbalik arah. Oke, kita coba cek sahamnya dengan chart EVG. Kalau saya lebih suka ngelihat dengan chart EVG. Tapi kalau teman-teman suka dengan chart Prof, boleh juga dicek. Kok Prof? salah. Nah, di sini kan masih ada tanda 1, tapi warnanya abu-abu kan. Kalau di sini warnanya abu-abu, berarti masih dalam pantauan dan watchlist. Tapi kita lihat lagi ke arah samping sebelumnya ya. Nah, di sini LPPF, ini udah ada sinyal 1 dan udah valid. Berarti LPPF ini kemungkinan besar udah nggak akan masuk sinyal yang di sini lagi. Karena sebelumnya sudah ada sinyal buy. Nah, tapi kalau kita mau masuk pun selagi LPPF itu masih menarik ya kita boleh. Tapi kalau saya agak saya menghindari grupnya Lipo sih sekarang. Dan di sini juga nggak terlalu nggak ada tanda-tanda akumulasi, jadi nggak menarik gitu. Jadi selain Wiseman 1, kita juga di sini lihat
ada nggak sih asing lagi akumulasi, atau ada nggak sih di sini ada jambak-jambak ungu gitu. Terus bisa juga nanti kita ngecek dengan kepemilikan asingnya. Kalau misalkan asing akumulasi, kepemilikan asingnya dari bulan lalu naik apa enggak, kayak gitu. Oke, kita coba lihat lagi Wiseman 1 berikutnya ada SCMA. Oke. Saya buka di chart aja ya. SCMA, oke, SCMA baru Wiseman 1, sebelumnya udah ada sinyal sell di sini. Kemudian adakah akumulasi? Nah, di sini akumulasi sebenarnya SCMA itu ada ya dari awal 2003, cuma ini saham masih belum naik-naik juga gitu, karena ya pertama ada banyak faktor juga sih ya, karena pertelevisian sekarang kan emang lagi nggak bagus sentimennya. Pertama karena STB itu kan untuk nonton TV udah nggak bisa analog lagi, udah harus beli ya gitulah untuk digitalnya dan segala macam. Terus juga orang-orang kalau misalkan banyak yang nggak nonton TV ya berarti pemasukan iklannya juga berkurang. Nah kemudian kemarin SCMA apa EFTK gitu ya. Ini kan masih kurang lebih masih satu grup. Sempat mau ngambil hak siar kan, hak siar untuk Piala Dunia U20, tapi U20-nya gagal di sini. Nah, nggak tahu deh apakah mereka tetap dapat hak siarnya untuk Piala Dunia nanti yang diselenggarakan di Argentina, itu saya juga kurang tahu deh. Nah, itu kita juga sembari perhatikan berita dan juga sentimennya ya. Kalau sentimennya lagi nggak bagus ya kita skip aja dulu. Nah, kalau misalkan kita masih tertarik, oh saya masih nggak apa-apa lah, nggak masalah, saya suka kok dengan saham-saham media gitu misalkan. Oke, berarti kita tinggal masuk aja, kita jadikan pantauan ya, kita akan masuk kalau SCMA ini masuk ke harga 143. Nah, di sini kita cek di Fibonacci-nya, 143 itu di area mana? Nah, ternyata 143 itu kan masih di bawah dari Fibo yang berwarna biru. Nah, sementara di sini kalau kita lihat SCMA, ini kan beberapa kali kepentok nih level Fibo yang biru yang pertama ini. Ini masuk ke sini nggak jadi, ke sini nggak jadi. Nah, ini kita sebut sebagai rebound tapi gagal ya. Ini sebagai resisten pada saat downtrend. Jadi saham itu begitu naik, dia kan nggak akan naik terus-terusan. Pasti akan ada turunnya. Nah, begitu juga saham pada saat downtrend ya, pada saat turun, nggak mungkin saham itu turun terus-terusan. Pasti ada kalanya kayak bola basket ya, mantul, rebound. Jadi begitu dia turun, akan ada pantulan naik ke atas, tapi dia tetap melanjutkan tren turunnya. Ya, sama ya, ketika pada saat uptrend, ada yang namanya retest. Jadi saham itu naik, turun dulu sebentar, kemudian mantul lagi. Turun dulu sebentar, mantul lagi. Nah, itulah kenapa level Fibo yang warna biru ini suka dijadikan resisten. Tandanya apa? Kalau ketika market itu lagi turun, kalau dia masih belum ngelewatin level Fibo yang biru ini, ya kita jangan buru-buru dulu masuk. Karena takutnya apa? Nanti malah tambah semakin turun. Nah, berarti kan kita nangkep pisau jatuh. Kayak gitu. Makanya level di sini ini sebagai tambahan guideline ya. Jadi kalau kita emang pengen masuk di SCMA, pastikan SCMA itu bisa ngelewatin 152-nya. Ya, kurang lebih nih 152, mungkin 155 lah, kasih lewat dikit. 155 nih 160, tengah-tengahnya ini masih oke. Nah, nanti targetnya ya setengahnya lagi, setengah perjalanannya ke 195 sampai 200. Itu kalau kita mau masuk dengan teknik ini. Simple sih sebenarnya. Jadi yang pertama, screening dulu ya, screening dulu. Di sini kita cari list profnya, kemudian buka sahamnya, kemudian kita cek apakah ada sinyal buy sebelumnya. Kalau ada sinyal buy sebelumnya, biasanya itu nggak akan masuk sebagai sinyal yang akan diposting di sini. Yang ini nih udah nggak mungkin, karena ini sinyal buy ini hanya sifatnya sekali, kemudian dia akan keluar lagi kalau sudah ada sinyal sell. Oke. Sampai sini paham ya? Lanjut.
Atau masih bingung? Ulang lagi. Oke, ulang ya. Oke, diulangin lagi ya. Oke, jadi step yang pertama, ya, step pertama kalau kita mau mengincar saham swing, yang pertama malam hari ya, untuk ini kan hari Jumat nih. Nah, kita mulai screening buat hari Senin. Kalau misalkan hari Senin malam berarti kita screening untuk Selasa. Dimulai dengan yang pertama list prof. Seperti ini. Ini bukannya di bot. Kemudian kita saring ya. Kalau saya suka mencari saham yang Wiseman 1 atau Wiseman 2. Ini baru saham yang baru aja mencoba untuk reversal. Tapi yang perlu diperhatikan untuk saham-saham Wiseman 1 ya, usahakan kita masuk kalau udah ngelewatin level Fibo yang biru. Jadi kalau saham pada saat saham itu uptrend, ada kalanya istirahat kan, kayak contohnya ICBP ya. Saham itu naik, kemudian turun dulu, naik, turun dulu, naik, turun dulu, naik, turun dulu, naik, turun dulu. Nah, sama. Saham ketika downtrend itu juga sama. Nggak mungkin saham itu langsung yang turun gitu, jarang ya. Ada sih tapi ya nggak banyak yang kayak gitu. Rata-rata tuh pasti turun, rebound. Nah, reboundnya itu di mana? Rata-rata rebound itu adalah di level 38,2. Makanya level 38 itu saya pakai warna biru. Karena itu kayak level penentu. Ketika pada saat downtrend, level 38 itu bisa kelewatin, nah itu ada peluang saham ini bisa berubah arah menjadi uptrend. Oke, sampai sini jelas tentang perubahan tren? Ya, ketika saham ini downtrend, di sini ada support, mencoba untuk reversal. Nah, di sini kita perhatikan level Fibo 38 yang warna biru ini. Nah, rata-rata ya, saham kalau masih downtrend, dia tuh biasanya akan, kalau dia naik sedikit, kadang-kadang suka ada false break, dia turun lagi. Nanti begitu sama dia membuat lower low, kemudian dia masuk lagi ke level 38-nya, tapi dia turun lagi. Nah, ini polanya SMA seperti itu. Berarti dia nggak kuat nih. Dia udah beberapa kali ketahan ya di level 38. Berarti untuk SCMA saat ini, kalau kita mau masuk, pastikan dulu SCMA ini ngelewatin yang berwarna biru ya. Oh, sorry, warna biru ini 160. Sorry, saya tadi salah lihat. Nah, ini dia. Iya, yang warna biru ini yang 38,2 ya. Berarti kita akan buy SCMA ini kalau sudah lebih besar dari 160. Nah, walaupun di sini tertulis 143. Boleh nggak sih kita masuk di 143? Nah, kalau teman-teman yang muda-muda itu biasanya suka spekulatif buy kan. Itu mereka suka banget kayak naruh sandal dulu gitu, berani gitu. Ya, itu bebas sih. Resiko ditanggung oleh teman-teman semua ya. Ada yang memang suka kayak nangkep pisau jatuh gitu. Ya kalau emang nyaman dengan seperti itu ya silahkan. Tapi kalau trading system ini, karena ini follow the trend dan mengurangi resiko, ya kita nggak menyarankan spekulatif buy. Kalau belum minimal ya, belum 143 itu jangan masuk. Minimal kalau memang mau spekulatif buy itu beli di 143. Tandanya apa? Tandanya hijau ini bukan PHP ya, pemberi harapan palsu. Tapi ini emang beneran valid mau berbalik arah. Nah, di FVG ini, di chart FVG ini lebih dikonfirmasi lagi dengan adanya level Fibonacci. Jadi trading system saya yang FVG ini adalah menyempurnakan trading system yang sudah ada, yaitu punya William, Profesor Dr. William ya, penemu Profitunity. Jadi saya combine lagi dengan Fibonacci. Ya, jadi kita akan masuk ketika SCMA ini lebih besar dari 160.
Nah, cara belinya gimana? Kita buka sekuritas kita ya, masing-masing teman-teman kan beda-beda sekuritasnya. Itu kita bisa pergunakan automatic order. Oke. Kita pakai automatic ordernya ya, SCMA buy. Kalau harga close lebih besar sama dengan berapa tadi? 600 ya? 160. Lebih besar 160. Atau kalau kita mau lebihin lagi 165. Jadi lebihin kayak 1 tik atau beberapa tik. Nah, ini akan otomatis akan kebeli nanti pada saat harga sudah terbentuk. Jadi kita nggak perlu memantau chart, yang kita juga nggak perlu memantau online trading setiap saat. Nah, kemudian belinya berapa? Nah, ini yang terpenting nih. Beli berapa? Kebanyakan dari kita itu cuma fokus di teknik aja sama sinyal. Sinyal apa sih sahamnya yang besok yang akan jalan gitu. Hanya fokus di situ aja, tapi nggak fokus ke money management. Padahal ini penting banget nih, beli berapanya ini. Ya, jangan lupa setelah oke, kita tahu ya SCMA akan buy di 160 ya dengan memperhatikan ini. Lalu step berikutnya adalah kita menghitung money managementnya. Sorry. Nah, money management nanti di bot yang baru itu teman-teman langsung dari bot saham ini bisa langsung ketik lot untuk format lot. Nah, ini sekarang masih dalam proses pengembangan. Ya, untuk sekarang masih kepisah ya. Masih pisah ranjang mereka. Ini ya, masih di chat Momo untuk saat ini. Nah, ini kalau teman-teman mau menampilkan tampilan, ini ketik aja help. Kemudian di sini ada hitungan untuk lot. Nah, kita pakai lot R. Lot R itu maksudnya menampilkan rule dari kalau kita mau menghitung lot. Ya. Kita hitung lotnya, oke. SCMA ya. Kita hitung seperti ini. Formatnya lot. Kemudian modal, anggap aja 10 juta. Risknya itu adalah 1%. Kalau saya rekomendasikan 1%. Jadi dengan modal 10 juta, kita itu toleransi untuk rugi hanya 100.000 kalau kita sampai salah melakukan analisa ya. Kemudian rewardnya berapa? Apakah 1:1 atau 1:2? Idealnya 1:2. Tapi kalau market lagi nggak bagus, ya minimal 1:1. Kita anggap aja sekarang 1:1 ya. 1:1. Kemudian average buy-nya 160. Stop loss-nya di 139. Nah, ini kita turunin aja ke 130 lah ya. Atau 135. Kemudian take profit-nya 195. Fee beli dan jualnya seperti ini. Nah, lot yang bisa kita beli dengan modal 10 juta itu adalah 32 lembar lot. Atau kalau nominal belinya 500.000. Ini masih aman. Jadi kalau saya maksimal dalam satu saham itu nggak boleh lebih dari 20%. Kalau kurang dari itu boleh. Dan yang perlu diperhatikan ini maksimal ruginya kan kita udah dihitung nih, udah pakai rumus. Resiko yang bisa saya terima adalah 1%. Berarti saya boleh rugi itu 100.000 per satu kali trade ya. Satu kali trade di emiten tersebut. Nah, ini udah akan ngitung. Maka lot yang bisa kita beli 32. Ya udah, jadi pada saat kita masuk di automatic order ya, mau pakai Ajaib, mau pakai iPod, semua itu, apapun itu bisa kok ya menggunakan syarat ini ya. Belinya pakai ini. Jumlah rekomendasi. Katakan teman-teman punya modal 10 juta berarti yang boleh kita beli 32. Nah, kalau mau menyebar resiko lagi, jadi karena automatic order itu suka error atau kadang ada juga false break ya. Jadi kadang harga emang udah masuk ke 160,
udah ngelewatin dari Fibo biru, tapi ternyata sahamnya false break gitu, nggak bener-bener reversal gitu. Nah ini boleh teman-teman diversifikasikan resiko dengan setengahnya. Jadi kalau 32 berarti ya anggap aja 15 atau 16 lot setengah. Nah setengahnya lagi itu manual. Nanti teman-teman beli 1 hari setelahnya atau ketika mendekati penutupan. Nah itu cara kita untuk menyebar resiko. Gimana? Bingung? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sampai diulang lagi rumus yang hitung lot. Oke. Yang hitung lot ini di sini aja pakai ya, lot R. Nah, di sini kan udah ada rinciannya nih. Lot X1, X2, X3. Nah, di sini ada keterangannya nih. X1 itu modal. X2 itu resiko. Ya, jadi yang pertama rumusnya ya, lot modal. Yang pertama modal dulu, kemudian spasi, kemudian resiko. Resiko yang bisa kita maksimal dalam 1 kali trading. Boleh 1% atau 2%, tergantung dari teman-teman ya. Seberapa relanya kehilangan kerugian dalam 1 kali entry. Kalau masih awal, saya sebaiknya sarankan 1. Kalau kerugian itu bisa 1-3%. Tapi ya semakin besar resikonya ya ini aja sih. Kalau kita salah berturut-turut jadi cepat habis modalnya. Kemudian untuk reward, kita pakai aja 1. Setelah itu, average buy-nya di harga berapa? Misalkan di 160. Kemudian stop loss di 135 katakan. Kemudian take profit ini bebas sih. Nggak harus kita sekarang, nggak harus kita nanti take profit di yang kita tulis di sini. Tapi ini buat kayak ngitung gitu loh. Take profit yang kita incer sekarang nih masuk akal apa enggak gitu. Di sini 190-an ya. 195. Kemudian kita pakai fee beli dan fee jualnya berapa. Kalau 0,15 itu kita pakai 15, kemudian 0,25 itu ditulis 25. Nah, kalau fee-nya misalkan bisa lebih murah, misalkan 0,1 sama 0,2 berarti ditulis kayak gini. Kalau yang fee-nya mahal kayak 0,19 sama 0,29 ditulisnya seperti ini. Nah, ini udah akan ngitung otomatis sama fee beli dan jual. Nah, kalau kita bisa take profit nanti di harga 195 berarti kita dapat profit sekitar 21%. Sementara kalau analisa kita salah, kita stop loss itu 15%. Ya, berarti ini masih masuk ya. Udah lebih dari 1:1 perbandingannya antara resiko yang akan kita hadapi dengan reward yang akan kita dapat. Nah, ini yang menentukan keberhasilan itu sebenarnya ya money management ini. Kalau kita disiplin pakai money management, terus kita juga disiplin, kalau trading system kita belum saatnya stop loss ya kita jangan stop loss. Kalau trading system kita bilang belum saatnya dijual ya jangan dijual dulu. Jangan cepat-cepat take profit gitu. Oke. Jambak ungu itu apa? Nah, ini jambak ungu tuh yang ini. Ya, jambak ungu yang ada garis frekuensi spike seperti ini. Jambak ungu, kalau bahasa gampangnya itu adalah menandakan adanya akumulasi. Ya, ini adalah perhitungan dari frekuensi analisis. Ketika saham ini sideways, lalu ada sebuah spike di sini, ini tandanya frekuensi pada saat hari itu kecil, tapi volumenya cukup besar. Nah, berarti itu kan kayak sebuah tanda-tanda bahwa kalau bandar itu akumulasi itu mereka nggak akan tebar-tebar pesona. Mereka tuh sekalinya masuk tuh besar-besar lotnya. Beda ketika mereka mau jualan. Kalau mereka mau jualan, mereka kan tebar pesona. Jualan 1 lot, atau mungkin beli ya. Mereka beli dulu, ngumpan 1 lot. Nah, itu kan frekuensinya besar. Kalau frekuensi besar, di sini spike-nya ini akan mengecil. Kalau frekuensi besar dan volume besar, ini frekuensi akan mengecil. Nah, kayak gini ke SCMA kemarin.
Ini kan volumenya cukup tinggi ya, tapi di sini nggak ada spike. Nah, ini berarti frekuensinya di sini cukup tinggi. Berarti ini nggak lagi akumulasi. Tapi kalau lagi kayak gini ya, nah ini berarti ada akumulasi. Ini nanti teman-teman boleh cocokkan lagi dengan broker summary kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan broker summary. Saya sendiri saya udah nggak berpedoman pada itu broker summary karena kan selain ditutup juga bandar itu pinter ya. Jadi kadang-kadang ada banyak manipulasi yang kita retail itu nggak tahu. Misalkan beli dengan pakai baju warna merah ya, pakai BK atau janganlah YP gitu misalkan, terus nanti dia keluar pakai PD gitu ya, itu udah hal yang lumrah sih. Istilahnya tuh ganti baju, ganti rumah kayak gitu. Terus ya orang-orang sekuritas tuh juga udah biasa sih jadi pesuruhnya bandar juga. Dan mereka tuh udah ngerti kalau hal-hal kayak gitu tuh bisa dimanipulasi. Nah, kalau yang ini ya, frekuensi ini kan nggak bisa ditutupin karena kan frekuensi itu ada gitu. Data frekuensi itu kita bisa ngelihat kan. Dan ini dijadikan rumusan. WS1, oke. WS1 dan 2 harus yang berwarna atau yang abu-abu. Kalau WS1, kalau masih abu-abu itu watchlist. Tapi ketika dia sudah masuk ke breakout dari harga BOB-nya, dia akan berwarna. Jadi kita masuk pada saat berwarna. Nah, kalau udah berwarna nanti akan ada tulisan ya, label buy gitu di harga berapa. Terus kita pastikan juga kalau ngelihat nih kayak historinya SMA seperti ini. Nah, dia kan susah nih ketembus di level yang biru kan. Ya berarti kita tunggu aja di Fibo yang berwarna biru. Tapi kalau misalkan saham itu beberapa kali cuma ketahan di yang warna orange misalkan. Nah, berarti ya udah kita beli pada saat udah breakout di yang warna orange. Kan di MAPI di mana ya? XCL. Nah, ini good ya. Salah satunya nih good ini dia ketahannya di yang oranye ya, beberapa kali nih lama di orange kan, di orange dia sempat lama. Nah, kalau udah ngebreak dari orange dia akan cepat dia naik. Nah, kalau yang di sini ini dia di orange dan warna biru. Begitu naik ke biru nih langsung melejit, tapi ini sekarang lagi retrace lagi ke bawah. Tapi ini masih ada spike. Good ini masih ada spike. Dan hari ini pun juga spike-nya nih tinggi ya. Hari ini Ami Broker saya belum masuk nih data asingnya nih. Agak telat kayaknya dari data AFIT. Mungkin besok nih baru masuk. Nah, ini juga beberapa hari ya dari tanggal 10 ini juga asing udah masuk di saham ini. Ini saya pegang good nih udah lama banget. Udah ngikutin dari ini deh. Dari sinyal waktu ini masuk nih. Udah hampir setengah bulan saya di sini. Masih belum jalan juga. Ya intinya kita lihat ya. Jadi selain tulisan ini kita beli pada saat breakout sesuai angka ketentuan ini, kita juga pastikan level-level Fibo-nya. Nah, kalau bisa tuh kita beli setelah dia breakout di level yang mana gitu. Minimal yang orange, tapi lebih bagus lagi yang level biru. Nah, di sini saya tulis buy-nya itu di area 460 tuh soalnya memang biar ini sesuai dengan trading system Profitunity. Jadi biar teman-teman nggak bingung. Apalagi yang udah punya bukunya Profitunity kan biar sejalan gitu. Cuma ini ada tambahan aja lagi. Kalau kita pengen lebih confirm ya pakai aja Fibonacci-nya. Tapi kalau teman-teman merasa yakin, nggak usah lah saya suka kok gitu. Saya suka dengan titip sendal. Yang penting saya dapat harga bawah gitu misalkan. Nah itu boleh. Jadi belinya pada saat udah confirm setelah ngelewatin dari harga ketentuan breakout ini.
Nah, harga breakout ini sebenarnya nggak jauh ya, jadi cuma satu tick di atas harga high. Harga tertingginya plus ditambah satu ya. Nah, ini kan pada saat ada watchlist Wiseman 1 kan harga tertingginya 458. Kita tambahkan satu tick jadi 460. Gitu. Simple sih sebenarnya. Kak, berarti kalau sudah muncul Wiseman 1 yang abu-abu, apakah hari berikutnya jika WS1-nya berwarna itu muncul? Kalau udah berwarna itu nggak muncul. Kalau Wiseman 1 yang tadinya abu-abu, kayak hari ini contohnya SCMA ya, sama LPPF. Nah, kalau misalkan besok udah ke 143, itu nggak akan muncul lagi di list prof. Karena list prof itu hanya memunculkan sinyal yang ada tandanya ini, yang ada tanda-tanda Wiseman. Nah, besok, kecuali kalau misalkan kebesokannya itu muncul Wiseman 2, itu baru dia akan muncul sebagai list. Nah, ini kan masih belum. Nah, sekalian ya ngomongin Wiseman 2. Wiseman 2 itu kalau sudah 3 kali berwarna hijau dari AO-nya ini. Awesome Oscillator. Tandanya itu trennya udah mulai kuat untuk berbalik arah. Kalau di AO ini muncul angka 4, akan otomatis di sini muncul angka 2. Good untuk invest menurut Bu Rizka? Enggak, saya sih enggak untuk invest. Ini momentum aja sih kalau good ini. Kalau saya perhatikan good itu setiap ada pertandingan sepak bola sih dia akan digoreng. Tapi juga sempat kemarin itu ada berita lah diakuisisi ya, dibeli sama perusahaan makanan dari luar juga good ini. Gak cuma kacang-kacangan aja ya, ternyata produknya banyak. Nah, ini juga bisa teman-teman padu-padankan dengan Fibonacci ya. Kalau ada RSI divergent, kemudian ada jambak ungu, ya itu boleh kita semakin kuat gitu analisanya. Oh, ini oke nih ada RSI divergence-nya gitu. Nah, SCMA di sini udah mulai ada RSI divergence. Nah, ini boleh nih dijadiin kayak apa sesuatu yang menarik gitu. Nah, di sini juga ada akumulasi. Sebenarnya SCMA ini udah lama kok diakumulasi, cuma emang belum terbang. Ada banyak sentimen negatifnya sih soalnya. Ya pasti someday bandarnya ini juga nggak akan diem kan. Mereka pasti bakal ngegoreng ini. Cuma ya kita nggak tahu kapan. Berarti solusinya jika sudah masuk watchlist W1, 2 dibikin alarm. Ya betul. Bikin alarm atau ya automatic order itu aja biar langsung ke eksekusi. Nah, kalau misalkan nggak mau ribet, pasang automatic order atau pasang alarm, tinggal tunggu aja sebenarnya yang ini, yang udah sore. Nah, ini pasti udah valid kan sama apa aja yang masuk. Cuma biasanya saham yang udah masuk ke sini itu harganya udah ketinggian, udah apa ya, udah kayak di atas gitu loh. Tapi nggak ada salahnya. Nah, BBNI, oh nggak juga nih. Nah, ini BBNI kan. BBNI di sini masuk sebagai Wiseman 1 ternyata. Dan masuk cap 1. Nah, ini kalau untuk swing, kita fokus ke saham yang market cap 1 sama 2. Kalau market cap 3 itu jangan dijadikan swing. Tapi kalau teman-teman mau copet aja. Nah, di sini BBNI kan udah masuk Wiseman 1 dan udah valid nih karena sudah berhasil close di atas 850. Oh, belum ya? Oh, belum. Nggak jadi. Nah, ini dia. Kalau misalkan di jam 11 ya. Nah, ini nih. Ini kelemahannya nih. Kalau sinyal masuk nih jam 11. Terus kita udah masuk 8850. Seringkali juga gitu kayak PHP gitu loh. Nah, makanya kalau kita mau pakai automatic order, sebaiknya tuh kita kayak kasih jarak. Nah, kalau gini kan ini juga masih di bawah level yang orange kan. Ini kalau masih berada di level orange dan biru itu masih rentan untuk dia melanjutkan turunnya. Yang kayak saya tadi bilang,
ketika bola itu turun atau dipantulin ke bawah kan nggak selamanya dia akan turun terus, pasti dia akan mantul. Ya, pada saat saham downtrend, sesekali dia akan rebound ke atas terus lanjut turun lagi. Nah, di sini yang jadi acuan ya, level-level ini nih kuat nggak sih dia untuk ketembus. Nah, kalau kita ragu sekarang finance kan juga belum terlalu ini ya. Ada banyak sentimen negatif di bidang finance. Jadi ya kalau kita ragu ya jangan masuk dulu di finance. Tapi kalau emang BBNI apalagi masuk sebagai salah satu saham yang rajin teman-teman tabung ya silahkan, nggak masalah. Ini udah mulai ada tanda-tanda pembalikan ya, kalau mau nyicil boleh silahkan. Tapi kalau untuk Profitunity ini belum. Nah, kita cek yang jam 15 ya, yang sore. Nah, ini nih yang udah valid. Ini belum valid. Oh, ini dia yang valid nih. Jam 5:11. BBNI nggak masuk ya. Nah, ini BBNI ini ternyata PHP nih. Kalau kita cek 15 menitannya nih pasti turun di 15 menit terakhir. Nah, ini kan. Di jam 3 tuh dia udah masuk kok sebagai 8850. Ternyata dia turun. Turun dulu di sini. Kalau kita cek 15 menitannya sih udah oke sih. Oh, ini nggak kuat. Time frame 1 jamnya dia nggak kuat nih, ketahan lagi di level Fibo yang ini. Nah, ini kalau mau lebih aman masuk ketika di sini ya, yang warna biru. 9.012. Ini kan 9.012, ini dibulatin 9.013. Ya, kurang lebih 9.015 lah. Atau 9.050 kalau mau dibulatin. Baru kita bisa lebih aman untuk masuk di BBNI. Kemudian apalagi cek lagi Akra ya. Akra LSIP. Akra. Nah, ini Akra udah valid, udah berwarna orange. Hanya saja dia masih berada di bawah garis yang ini. Nah, kalau kayak gini ya kita boleh balik lagi kalau teman-teman suka spekulatif kayak yang lebih suka nggak apa-apa lah aku masuk duluan deh setengah porsi gitu misalkan. Nah, ini boleh terserah, saya balikin lagi deh ke teman-teman. Tapi kalau saya lebih suka minimal ini masuk ke yang orange. Lebih bagus lagi ke yang biru. Berarti kita kalau mau nunggu sedikit lagi, tunggu di 1375 untuk Akra ini ya. Tapi di sini Akra belum ada jambakan. Nah, ini kemarin Kak Andri ya. Kak Andri kan sempat masuk ya di Akra ya di sini ya. Pas pembalikan di sini ternyata dibawa turun. Nah, ini kan nah ini sekarang kita juga cek bisa nggak sih ini ngelewatin. Ini kan ada inside bar nih namanya, inside candle kan. Ini kadang-kadang nih susah nih ketembus nih sini. Nah, ya ini minimal di 1375 nih Akra. Kemarin juga Kak Andri kecepatan masuknya. Ini belum valid nih. Kenapa? Boleh iya nanya oke. Boleh. Ini siapa ini? Yang jambakan tadi masih nggak ngerti, tapi nggak ada di list ya. Misalnya kayak Sliss itu jambakannya kan tinggi-tinggi ya. Tapi kok makin turun tuh kenapa apanya ya yang dilihat ya? Sliss. Contoh Sliss misalnya. Oh ya oke. Ya list ini udah masuk ke dalam list jambak. Cuma belum jalan ya kan, balik lagi ke bandar. Bandar itu juga nggak selamanya begitu dia akumulasi dia akan langsung diangkat. Nah, makanya begitu kita ngelihat jambak ini kalau belum ada sinyal tambahan dan belum breakout, ini kan masih ada resisten yang ketahan kan di level birunya ya kita jangan masuk dulu. Oh, jadi ini belum bisa masuk ya, nunggu breakout dulu ya paling level Iya. Fibonya. Kalau saya lebih suka beli di breakout. Karena kalau lagi akumulasi itu kan kita nggak tahu dia bakal lama apa
bisa jadi kadang diturunin dulu. Kadang mereka lama ya ngumpulin lama gitu. Tapi mereka kayak ngocok gitu. Ngocok bener-bener ngeluarin orang yang bener-bener pasang di stop loss yang ini kan udah kelihatan nih ada support kan. Ada support di 169. Nah, mereka sengaja tuh kayak beberapa hari tuh dikocok diturunin ke bawah untuk menyaring stop loss-nya orang-orang yang udah pasang stop loss atau orang-orang yang nggak kuat dengan diturunin sekian gitu. Kan Bandar kan cara berpikirnya seperti itu. Beda sama kita retail. Dia memainkan psikologi juga kan. Oh gitu. Bandarnya yang lagi mainin ya, Kak. Bisa jadi. Jadi pertama mereka kan juga mencari yang namanya liquidity kan. Liquidity itu didapat dari orang-orang yang stop loss. Orang-orang yang stop loss. Nah, gimana caranya supaya orang mengeluarkan kan ya harus dikocok dulu kan, harus dikocok dulu ke bawah. Tapi ada juga bandar yang enggak seperti itu polanya. Dia selama akumulasi terus tiba-tiba langsung ngelonjakin gitu. Nah, ada juga yang polanya seperti itu. Jadi begitu dilonjakin orang kan panik beli terus abis dilonjakin diturunin dulu gitu. Dia nggak langsung terbangin seketika itu nggak juga. Jadi begitu breakout terus dibikin seolah-olah false breakout. Nah, akhirnya stop loss lagi kan. Nah, itu juga mereka ngumpulin lagi persediaan akumulasinya mereka, terus baru mereka markup. Jadi masing-masing bandar tuh nggak sama juga sih polanya. Ya kita tinggal ikutin dan menurut saya yang paling nyaman yaitu buy on breakout. Dan breakoutnya yaitu saya ngikutin dengan Fibo. Level-level Fibo yang 38 atau 61. Minimal kalau kita mau masuk kayak gini nih, kayak series ini kan masih breakout dan dia ini ketahan kan beberapa kali kan di biru ini ya. Di biru ini susah banget tembus. Nah, ini berarti level pentingnya adalah di Fibo 38 ini. Nah, nih kita lihat geser ke belakang nih. Susah banget kan? Mau breakout gagal. Breakout gagal. Breakout gagal. Breakout gagal. Nah, ini berarti ya cara bijaknya adalah kita entry setelah bisa breakout. Kalau kita spekulatif buy di sini boleh, tapi ya take profitnya ya setelah di Fibo yang biru itu juga boleh. Tapi itu pun kalau beneran reversal, kalau enggak ya kita bisa ngambilnya malah di pucuk di sini. Ada resiko gitu, ada resiko kalau kita nggak masuknya dengan spekulatif buy pada saat market turun. Oke. Gimana Pak Doti? Oke. Oke, cukup ya. Oke. Berarti mendingan bagusan nungguin breakout dulu aja Fibonya ya. Takut malah dibawa turun ya. Benar. Lebih baik breakout. Takutnya ini misalkan belum sekarang jalan kan. Misalkan ada sentimen buruk terus akhirnya mereka ninggalin dulu. Nggak diakumulasi, turun dulu. Nanti begitu di level keberapa mereka siap akumulasi, averaging down, baru mereka akumulasi ulang lagi. Kan kita nggak tahu kan. Check out, penumpang gelap. List prof swing yang tanggal 17 tapi baru keluar hari ini sore, tanggal 19. Gimana maksudnya nih, Pak? Bisa kalau keluar di tanggal yang sama seperti Akra, bila bisa dapatnya. Oh, ini bisa, tapi ya itu masuknya ke sini kan, yang ini nih. Nah, ini kayak gini kan, Akra masuk kan. Nah, ini Akra waktu tanggal 16-nya kan sebelumnya masih abu-abu tuh. Jadi, ini kan Akra tanggal 17, dia jadi watchlist dulu kan. Kemudian tanggal 19-nya dia akan masuk ke sini. Ke yang ini, karena udah valid. Nah, tapi ini kan mulai nih. Ini nih mulai dari jam pagi ini ada. Jam 11 pagi ini udah ada. Kayak contohnya BBNI nih. Ini udah valid karena udah masuk 8850. Tapi ternyata setelah penutupan BBNI itu turun.
Jadinya kalau kita pakai automatic order 8850, ini kita masih floating loss di sini di BBNI. Nah, kalau saya tuh suka yang kayak gini. Ini lagi ada Westman 1, terus dia angka validnya itu nggak jauh gitu, nggak jauh dari ini level yang warna orange. Nah, itu saya langsung tuh saya pakai automatic order. Ini kayak Teens, ini saya kemarin ngambil karena Teens ini Westman 2-nya itu udah ngelewatin di level yang orange. Tapi ternyata Teens ini nggak kuat di sini dan keluar sinyal sell, ya ini saya keluar. Ini saya stop loss nih di bulan lalu Teens. Satu saham Teens ini saya yang stop loss di bulan April. Jadi keluar kok Pak. Keluarnya di sini ya. Bukan sebagai list tapi sebagai postingan bahwa saham ini udah valid. Tinggal angka BOB-nya ini kita sesuaikan lagi apakah kita termasuk orang yang berani ngambil di yang harga sekarang walaupun masih berada di level Fibo, atau kalau mau lebih yakin lagi ya tunggu level Fibo biru. Minimal kalau saya tuh ada di level yang ini, yang orange. Nah ini, gini kalau mau memadukan antara Profitунity dengan EVG ya, minimal harganya ini udah masuk ke level yang orange, lebih bagus lagi kalau masuk ke biru. Akra ini belum tentu dia bisa cuan maksimal. Dia cuma bisa aja nih naik ya, naik nanti kepentok di level biru ini. Dia bisa turun lagi. Tapi kalau ini bisa ini kan udah valid, terus dia naik lagi ke orange. Nah, ini bagus. Naik lagi sampai ke biru. Nah, ini kecenderungannya dia akan lebih valid lagi. Kalau saya nggak apa-apa telat masuk, tapi yang penting saya bisa panjang nafasnya, bisa 2 digit. Nah, kalau kayak gini, ngapain kita cepet-cepet tapi cuma di bawah 1 digit gitu. Kalau prinsip saya sih seperti itu. Nggak apa-apa telat, tapi dapat cuannya tuh juga lebih banyak. Ya, ini balik lagi ya ke selera ya. Saya nggak bisa menyamakan preferensi masing-masing orang. Kalau ternyata teman-teman nggak nahan lama, ya mungkin malah yang seperti ini nih bisa dijadikan momentum ya. Jadi baru balik arah, ini kan udah valid. Ya teman-teman masuk, tapi nanti begitu ini nggak kuat di level biru, ya udah teman-teman take profit di sini. Tapi kan ini kan dapatnya kecil gitu loh, nggak seberapa. Ini cuma dapat ya 5 lah kali ya, 5-8%-an di sini. 6,4. Terus lebih baik pakai list prof apa list sinyal swing prof ya kak? Sama-sama bagus kok, sama-sama bagus. Kalau pengen cepet yang nggak mau ketinggalan itu pakai list prof. List prof terutama untuk kayak Westman 2. Westman 2 itu kan rata-rata juga udah di atas level yang Fibo ini kebanyakan. Nah itu kalau masuk ke Westman 2 dan kita lihat sahamnya ada jambak ungu, ada RSI divergence, nah itu saya seneng. Apalagi ada asing masuk. Itu kan kalau saya pakai automatic order saya bisa lebih cepat ngambil momentum. Karena saya masuknya dari list prof. Kalau saya nggak masuk dari list prof kan nggak tahu gitu loh besok itu ada kalau kita nunggu di yang sinyal yang swing prof itu kan harganya udah naik, tapi kita belum punya barangnya gitu. Oke, lanjut ke WS2 ya, Westman 2 ya. Itu kan tadi Westman 1. Kalau Westman 1 kan beresiko saham itu gagal reversal kan, karena ini ya, level 38 ini seringkali menjadi resisten atau kayak plafon gitu loh. Dia akan kepentok, dia cuma sampai di sini doang, terus dia lanjut turun. Nah, tapi kalau udah Westman 2 ya, kita lihat contohnya di sini ada Dewi sama
Oh enggak, ASI udah masuk ke Wiseman 3. Nah ini ASI sebelumnya Wiseman 2 kan. Ini udah di atas level yang orange. Nah kalau yang kayak gini, yang WS2, itu saya langsung pakai automatic order. Nah kalau kita nunggu di sinyal yang di swing, yang prof yang di swing itu kan telat kan. Di sini kan kita bisa beli di 6425. Begitu masuk sore hari udah 6475, udah telat. Nah, SI itu hari apa ya? Oh, nggak masuk ya? Oh iya, nggak masuk di sini. ASI itu nggak masuk sinyal buy. Soalnya ini udah masuk dari awal di sini. Oke, yang lain ya. DSNG Harta Cuan Dewi. Nah, ini kalau Wiseman 2 ini ngepas banget nih, masih di sini. Ini saya nggak akan pakai automatic order. Tapi kalau Wiseman 2-nya itu udah di tengah-tengah, itu saya berani pakai langsung automatic order tanpa perlu nunggu level Fibo lagi. Dewi. Oke, Dewi ini udah ada sinyal buy 1, tapi sekarang Wiseman 2-nya ngepas di level yang biru. Nah, ini Dewi boleh nih, ini menarik. Apalagi Dewi beberapa hari ada asing masuk. Nah, ini juga boleh. Ini Dewi lumayan nih, bagus. Dewi ini kan sukaannya siapa ya kemarin tuh? Ini juga Dewi, Pak Kus juga suka nih sama Dewi. Nah kan, Pak Kus nongol kan? Harta, masih ada rejection nih Harta. Harta rejection, muncul sinyal 1, tapi di bawah juga Wiseman 2. Masih ragu. Fibonya gimana? Nggak tahu, nggak terlalu yakin saya nih Harta nih. Jambak ungunya juga belum muncul. Nah ini kan di sini nih. Nih kelihatan nih ada jambak. Begitu dia ngebreak dia langsung cus. Di sini sekarang udah selesai nih. Masih distribusi sih harusnya ya. Elite. Nah, Elite ini suka. Kalau ada Wiseman 3 ya yang masih dekat-dekat Fibo 61 itu saya suka. Apalagi ada jambakan, misalkan ada RSI divergence, ada asing, ya, itu aja sih. Ini saya perhatikan ya. Ini kalau misalkan asing misalkan udah mulai koleksi, nah itu berarti ada, kenapa nih kok tiba-tiba asing masuk di sini? Nah kan berarti ada sesuatu yang kita retail nggak tahu kan, retail belum tahu informasinya tapi mereka udah tahu gitu. Udah kita followin mereka aja dan ada sinyal gitu. Nah berarti kan ada something di situ. RSI juga bisa jadiin acuan kalau ada RSI divergence kayak tadi SCMA ya. Nah ini udah ada RSI divergence. Tinggal kita masuknya di mana gitu. Nah ini SCMA ya, tunggu di 38,2 di 160 supaya lebih valid. Ini kalau teman-teman bingung, ini level birunya di harga berapa ya? Nah ini lihat aja di sebelah kanan. Ini kan ada angkanya nih yang warna biru. 156, 170. Nah ini juga nanti ada di atas ya. Mau saya tambahin. Nanti saya ada satu chart lagi. Ada chart yang versi ke-7 ya. Nah ini yang versi ke-7 nih. Saya bikin level atas, level biru atas, level tengah, level biru bawah, level bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung level birunya berapa ya? Kalau misalkan di sini tulisannya kecil kan kadang ada tuh saham yang harga 50. Kemarin Pak Mans bilang,
gimana sih caranya supaya ngezoom kalau saham yang kecil? Nah, itu kadang susah. Nah, kalau misalkan susah kebaca, ya ini kan sekarang ada tambahan nanti. Jadi level biru bawah harganya sekian. Nah, berarti ya ancang-ancangnya di situ kalau kita mau buy on breakout dari level biru yang bawah. Ini ya. Level biru yang bawah. Nah, ini level kadang-kadang nolnya di atas, kadang nol di bawah. Itu sesuai dengan trennya. Kalau uptrend, itu level nolnya di atas. Kalau downtrend, itu level 0 di bawah, level 100 di atas. Itu abaikan aja udah. Biar teman-teman nggak bingung. Yang penting teman-teman tahu titik-titik mana yang harus kita perhatikan. Nah, di sini biru. Ketika biru yang bawah ini pada saat downtrend, dia seringkali mentokin harga. Itu yang perlu teman-teman catat. Sementara biru yang atas, ketika saham ini uptrend, biru ini biasanya dia kuat untuk nahan. Perhatikan itu, apa sifat karakter dari Fibo itu. Tapi kalau ini biru ini nggak kuat nahan, kayak ini ya, ini sempat naik, ketahan, naik, ketahan, naik. Nah, ketika nanti di sini biru ini udah nggak kuat nahan, nah itu berarti udah patah tren. Ya kita boleh jual di situ. Kalau teman-teman pengen swing yang benar-benar swing, kalau belum keluar dari tren nggak akan keluar ya. Ya kayak gitu caranya. Masuk ketika trennya mulai ke Fibo biru yang ini, keluar ketika harga udah nggak kuat nahan di Fibo biru yang atas. Gitu. Oke, wih sambil ngopi. Mabok balikin Tamani. Aisyah. Aisyah jambakannya udah banyak ini. Mirip kayak Sliss tadi, sideways. Tapi ini bisa jadi dikocok ke bawah dulu loh. Sering banget kayak gitu. Siko juga sering kayak gitu loh, Siko. Ya, akumulasi. Nah, ini kan akumulasi ya. Nih Siko ya. Perhatikan ya Pak Dote ya. Ini ya, udah lama nih Siko ini dijambak lama. Ini teman-teman juga banyak yang spekulatif dulu. Kang Is ya dulu ya. Ini udah ada jambakan. Dibawa turun. Baru setelah selesai ngumpulin orang-orang yang stop loss, baru dinaikin. Ya, gitulah kerjaannya Bandar. Mempermainkan psikologi retail. Pada saat ini udah naik, nah jambakan udah mulai turun kan, udah nggak ada ini, nggak ada jambakan udah. Nih, ini kan udah kosong. Ya ini mulai ada lagi nih. Ini bisa jadi ada pada saat di sini nih ada yang ngumpulin, mungkin bandar lain ya, bisa jadi ada bandar lain, dia akan masuk ke wave yang berikutnya. Nah, ini Siko sebenarnya masih ada potensi untuk naik nih. Kalau dia bisa breakout ya, dari 162 nih Siko masih bisa. Gitu. Apa? Aisyah apa Siko? Ya nggak tahu lah kalau Aisyah. Bukan aku bandarnya. Telepon dulu bandarnya. Ya Aisyah tunggu buy on breakout aja ya. Kalau di sini kan dia udah sempat beberapa kali ngelewatin Fibo biru ini. Ternyata nih false breakout loh. Hati-hati. Kalau udah ada gejala-gejala kayak gini, ini berarti birunya ini seringkali dibuat false breakout sama saham ini. Nah, kalau ada kayak gini, kita naikkan lagi pertahanannya. Kita masuk ketika di minimal 50 atau 61. Nah, kalau kita cek ya Aisyah ke belakang. Nah, ini gimana nih ketika dia udah ngebreak dari 61. Nah, di sini aman nih. Ini udah ketika ngebreak, ini biru, sempat nih masih di PHP. Nah, ini ketika udah ketahan di biru nih udah lebih aman lah. Ini ketahan lagi di sini, ini masih oke. Nah, ini kan kuncinya di sini kan. Breakout yang di sini nih. Breakout yang di sini nih PHP apa enggak? Nah, kalau di sini kan tadi PHP. Yang ini enggak terlalu PHP. Nah, ini ketahan nih sampai di sini nih. Nah, ini berarti level Aisyah ini kalau ngelihat dari historinya berarti level biru yang atas. Yang dijadiin pedoman untuk breakout. Nah, ini juga ya. Nih. Lihat histori. Histori masa lalunya gimana. Hati-hati Aisyah. 146 ini bisa jadi itu, nyari korban doang. Kalau mau aman, beli ketika udah di 151 sampai 153
Ya 152 lah. 151, 152. Kembaran sama Sliss. Bahas dengan contoh saham boleh? Iya boleh. Oke. Lanjut ya, saya analisa dulu ya yang Wiseman yang masuk ke dalam Wiseman ya. Cuan. Oke, nah ini cuan juga menarik. Tapi ini saham baru IPO ya. Ini sekarang lagi retrace ke level 68. Ini juga salah satu pola smart money concept ya. Ketika cuma ini karena masalah saham IPO jadi kayak belum terlalu valid. Nah, ini masuk ke dalam Wiseman 2 beli ketika sudah break 900. Nah, kalau kondisinya kayak gini ini kan udah di atas level Fibo yang orange sama level Fibo yang biru. Nah, ini berarti oke, masih oke lah cuan ini. Dan ini masih ada kemungkinan pola smart money concept ya. Jadi ini membentuk change of character, kemudian retrace di level yang ini. Dan dia akan ada pola untuk naik. Di sini kalau kita mau masuk ya buy on breakout 900 boleh pakai automatic order. Kemudian kita hitung berapa sih kita bisa beli ya. Masuk lagi ke Momo ya. Tulis aja di sini deh biar saya ngelihat kalau ada pertanyaan ya. Di sini lot, kemudian modal 10, resiko 1, reward 1, harga belinya 900, stop loss-nya. Nah, kalau kita mau swing lama, stop loss-nya kita pakai yang swing bawah 715 atau 710. Kemudian take profit di 1065. Fee beli 1525. 1525. Nah, kita kalau dengan modal 10 juta kita cuma boleh beli 5 lot. Kok sedikit gitu? Kok sedikit sih? Ya karena stop loss kita itu udah ketinggian ya, 21%. Dengan posisi di sini nih 21%. Berarti kalau kita mau risk reward 1 banding 1, minimal kalau kita masuk di Wiseman kedua sekarang, kita bisa take profit di 1281. Tapi kan kita nggak tahu apakah itu bisa kesana apa enggak gitu. Tapi minimal target yang rasional itu kan di 1065. Syukur-syukur bisa ke 1281. Nah, kalau kita mau ngitung, misalkan nih, kita yakin ya, karena kita mengikuti pola Elliott Wave misalkan. Kita hitung dulu aja gini, berandai-andai, lot, 10, 1, 1, 900, 75, 710, kemudian take profit di 1, 2, 80, 15, 25. Nah, ini masuk nih 1:2. Kalau kita masuk di cuan ya dengan harga 900, stop loss di 710, kita menargetkan ke 1280, itu kita bisa dapat profit sekitar 41%. Berarti rewardnya 2 kalinya daripada risknya. Ya, ini masih masuk akal. Memang rekomendasi lotnya itu cuma 5 lot. Karena apa? Karena kalau kita nanti sampai stop loss, itu kan kita udah stop loss 100.000. Karena kita rugi 21%-an. Gitu. Oke. Ya, itu contoh kalau pakai dari list prof ya. Nah, ini di sini juga list cuan ini kan belum ada sinyal buy nih. Nah, jadi kemungkinan nih kalau besok bisa valid, bisa lebih tinggi dari 900, cuan ini akan masuk ke sini. Akan masuk ke sini. Cuan. Nah, kalau untuk Wiseman 3 ini mirip kayak saham-saham yang masuk ke dalam JJS ya, yang udah breakout dari fraktal. Kita cek aja, masih ada nggak sih saham-saham yang
WS3-nya itu masih di bawah-bawah. Nah, ini ASII juga masih kok, masih belum terlalu tinggi karena dia masih berada di level yang ini ya, yang biru yang ini. Minimal low-nya itu masih ada di sini, ini masih oke. Cuma karena ASII ini udah sebelumnya ada sinyal buy di sini, jadi kemungkinan nih kalau ASII valid dia nggak akan masuk ke dalam ini yang postingan ini besok. Ya, walaupun ASII ini besok bisa breakout dari 6575, ASII nggak akan muncul di sini. Tapi kalau teman-teman mau masuk di sana, di ASII pun juga sebenarnya masih aman. Ya, karena kan teman-teman nggak ngikut dari sini gitu, mau masuk dari tengah-tengah sini boleh nggak? Ya boleh, asalkan ini valid. Asalkan besok berwarna biru di sini ya. SMKL. Masih pegang SMKL. SMKL udah berapa kali masuk JJS terus nih. JJS. SMKL ini udah mulai ini tekanan jualnya nih udah mulai semakin tinggi ya. Udah nih ada jarumnya tinggi ke atas walaupun sempat jarum tinggi juga ke bawah. Kalau dari segi Fibonacci coba saya tarik manual dulu ya. Nah, ini kalau kita ngukur dari Fibonacci ini pas di harga sekarang ini berada di 261,8. Rata-rata ya kalau untuk kita take profit ngikutin extension Fibonacci itu perhatikan area 161,8, 261,8 dan biasanya maksimal itu ke 361,8. Ya ini kalau masih bisa breakout, masih ada peluang lagi dia ke 361,8. Tapi kalau enggak nih udah puncaknya dia. Dia udah masuk ke wave ketiga, kemudian dia akan koreksi dulu ke 4 ya. Nanti baru setelah dia koreksi akan ada pantulan lagi naik. Cuma nggak tahu naiknya akan lebih tinggi atau nggak lebih tinggi, kita nggak tahu. Cuma dia udah mulai, pertama ini ya, jarumnya ini kan udah mulai panjang nih yang atas. Ini juga tanda-tanda udah mulai rejection. Terus kalau kita hitung dengan Fibonacci manual yang kita tarik, ini ilmu smart money concept ya. Ini ketika ada breakout structure yang bawah, yang atas, kemudian kita tarik manual, set, ya. Ini ada retracement di level 71, kemudian dia breakout dan dia mencapai ini target extension 261 udah kecapai nih 400-an ya. 408-an tuh udah kecapai. Jadi ini udah capek harusnya. Udah capek, udah masuk ke wave yang ketiga. Jadi udah SMKL udah tanda-tanda udah mau melemah. Nah, kalau untuk udah ikut swing di sini, kalau di sini masih belum ada sinyal satu di atas ya, sebenarnya masih di hold aja, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang JJS ya itu udah hati-hati. Ini kan beberapa kali soalnya masuk ke JJS ya. Kalau masuk sekarang ya udah ketinggian. Amannya tuh pas masuk di sini, pas breakout di Fibo biru ini. Oke. FMS Agung Menjangan. Saya nggak terlalu tahu ini sahamnya kayak gimana polanya. Sama saya juga nggak tahu ini saham apa. Belum pernah masuk saya di sini. Ini jambakannya lumayan ya. Kalau ngeliat dari akumulasinya nih. Tinggal nunggu waktu aja ini sebenarnya. Oh, ini oke. Ini di sini akumulasi yang paling banyak dari Desember 2022 sampai Maret. Ini kalau akumulasinya lama tuh juga naiknya tuh biasanya lama. Nah, ini masih ada sih
peluang untuk ini cuma retrace di sini terus dia akan naik lagi. Ya tunggu aja sih, tunggu kalau dia bisa reversal ya, tunggu dia mantul nih masuk lagi ke area 55-nya. Tapi ngeri ah. Ini juga masuk ke papan apa ya namanya? Papan pengembangan masih ya. Saham papan pengembangan. Oke. Ya saya juga malam ini nggak terlalu lama sih. Ini saya udah 2 hari ini pagi-pagi saya bangun pagi terus bersepeda terus. Jadi ini apa? Badan kayak ngantuk jam segini udah pengen ngajak tidur. Besok juga bangun pagi lagi. Tunggu RUPS-nya. Oke. Ini kalau teman-teman masih mau lanjut, kalau Kak Alif mau lanjut, silahkan sih. Kalau saya sih cukup segini dulu. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh teman-teman tanyain sebelum saya mengakhiri. Saya kasih PR mau nggak? Ini teman-teman yang udah lagi ngedate ya, yang udah belajar lumayan nih tentang Profitunity, coba belajar untuk bikin trading plan ya, terutama yang masih Westman 1, itu masuknya di harga berapa, kan tadi saya udah jelasin ya tentang level Fibo itu. Nah kemudian teman-teman coba nih bikin PR, Kak saya tertarik nih dengan saham ini, udah masuk nih di Westman ini, saya akan beli kalau harganya sudah masuk ke Fibo yang biru di harga sekian dengan berapa lot. Nah itu teman-teman bikin PR, kemudian diposting di grup diskusi. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain yang masih belum punya watchlist ya. Saya tunggu ya sampai hari Minggu atau hari Senin pagi ya. Saya kasih PR nih buat teman-teman biar yang masih nggak ngerti jadi ngerti. Mau nggak mau karena harus belajar ulang kan. Oke. PR dikumpul ya. Setuju nggak saya kasih PR? Bikin satu aja, satu watchlist. Kalau lebih juga boleh. Kalau malu ngepost di grup, boleh japri ke saya. Karena biasanya kadang suka malu-malu, Kak, saya malu takutnya salah, kayak gitu. Setuju, oke. Jangan lupa dikumpulin. Oke ya, saya tunggu ya. Jadi bikin trading plan, selain trading plan juga bikin money management. Nah ini kalau kita udah terbiasa di sini, kalau dan kita udah disiplin, saya yakin nanti teman-teman bisa cepat deh, gampang untuk meraih cuan konsisten. Kalau trading plan gak disiplin, money management gak disiplin, ya gimana kita bisa disiplin juga cuannya. Oke, selamat malam ya semuanya. Kita akan ketemu lagi di kelas berikutnya, nanti sesuai dengan request teman-teman yang baru, mungkin JJS ya. Oke, saya nanti akan bahas khusus JJS. Mungkin bisa, tadi siapa yang pengen minta JJS, bisa tulis hari apa, bisanya, nanti saya akan sediain waktu sebelum hari Jumat. Takutnya kan kelamaan kan nunggu Jumat, terus teman-teman yang pengen JJS, pengen segera action di hari Senin gitu misalkan. Nah, nanti saya bisa luangkan waktu antara, kalau nggak Sabtu, hari Minggu. Tapi daftar dulu siapa yang mau JJS ya, tulis di grup atau bisa japri admin. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa di kelas belajar berikutnya. Makasih ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.